Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bersharing pada saat ini terkait dengan apa yang sudah kami lakukan setelah menjalani diklat minggu yang lalu. Nah, yang pertama kami sudah mencoba menyusun tim dan kemudian saya memberikan penugasan kepada Bapak Ibu Guru untuk menggali informasi yang dibutuhkan dalam merumuskan kurikulum sebagaimana yang telah ditugaskan. Dalam kegiatan tersebut, pertemuan berikutnya kami para guru mencoba untuk menggali kembali lebih pada pemahaman, karena kebetulan saya masih baru di sini dan saya bertanya bagaimana pemahaman dari Bapak Ibu guru maupun pegawai di sini tentang nilai-nilai yang sudah digali, yang sudah diperoleh dalam oleh tim untuk yayasan dan sampai sudah menerbitkan bukunya. Nah, saya berpikir kalau guru-guru tidak memahaminya, maka tidak mungkin bisa untuk menularkan, mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu melalui pembelajaran maupun keteladanan setiap hari. Maka kami buat satu hari untuk mendalami bersama, bersharing bersama sejauh mana mereka untuk memahami nilai-nilai yang ada di dalamnya. Nah, kemudian kami juga mencoba menggali budaya yang ada di masyarakat sekitar SMP swasta Asisi Kota Batak ini. Ada satu hal yang mungkin kami perlu bantuan pencerahan dengan melihat bahwa waktu diklat kemarin memang saya sudah pertanyakan kepada narasumber, tapi belum saya dapatkan jawabannya. Di mana dari segi geografisnya SMP swasta Kota Batak ini berada di Provinsi Riau yang notabene adalah penduduk Melayu atau lebih dekat juga Minang itu, dan mayoritas di situ Muslim. Namun dilihat dari segi spesifiknya bahwa SMP Asisi Kota Batak, namanya sudah Kota Batak, itu di daerah yang mayoritas Batak. Mayoritas Batak, dan dari segi keagamaan juga Kristen begitu. Katolik dalam pembelajaran karena memang masih mengadopsi kurikulum yang sudah standar dari pemerintahan. Yang menjadi muatan lokalnya itu adalah budaya Melayu Riau. Lalu kami melihat bagaimana di mana sinkronisasi untuk warga sekolah yang mayoritas Batak dan tidak ada yang Melayu. Sementara yang digali selama ini adalah budaya Melayu Riau, seolah-olah tidak memperhatikan atau mengesampingkan budaya Batak itu sendiri. Maka di sini kami kembali untuk melihat itu kembali, sejauh mana itu untuk dilihat pengaruhnya dalam kegiatan pembelajaran di SMP swasta Asisi Kota Batak ini. Namun kami juga tidak mau meninggalkan atau tidak menghilangkan sama sekali, supaya juga sebagai peserta didik warga sekolah yang mewarisi budaya, kami juga ingin mengenal sebenarnya budaya Melayu ini. Maka kami mencoba menggali apa sebenarnya yang menjadi karakter dari Melayu itu sendiri. Kami melihat bahwa
karakter dari budaya Melayu atau orang-orang Melayu itu dari segi kehidupannya itu mereka sangat dekat dengan alam. Bahkan dikatakan mereka itu mengharapkan makanan dari apa yang disediakan alam. Sehingga mereka itu pada umumnya hidup di daerah pantai. Jadi mengambil ikan dari sungai untuk sebagai mata pencarian mereka. Dan kami kontradiksikan memang dengan budaya Batak Toba dengan mengenal karakteristiknya bahwa Batak Toba itu pejuang atau kerja keras dan bersifat berpetualang, begitu, merantau. Maka memang masyarakat di sekitar SMP Kota Batak ini adalah perantau, bukan penduduk asli, perantau. Mereka semua itu perantau dari daerah Sumatera atau Tapanuli di sana untuk bertani di sini ataupun menjadi pegawai di pabrik minyak yang terbesar di Indonesia di sini di Riau itu Caltex. Kita juga sangat dekat dengan pabrik ini. Dan disinilah kami yang ada sedikit kebingungan bagaimana kami mengkombinasikan ini tanpa kami meninggalkan budaya Melayu yang dimana kami merupakan bagian dari mereka itu, tapi juga kami tetap melihat atau sungguh memahami supaya menghidupi budaya Batak itu sendiri, karena sebagai perantau cenderung sudah menjadi lupa apa itu budaya Batak itu sendiri, sudah lupa. Yang hanya kelihatan sangat jelas itu hanya adat pestanya saja. Tapi yang muatan sebenarnya dalam budaya itu hampir sudah hilang. Sehingga anak-anak remaja atau pemuda-pemuda itu sudah tidak mengenal lagi atau tidak bisa lagi berbahasa Batak begitu. Nah, itu yang kami coba lihat dalam kegiatan yang sudah dilakukan di SMP Kota Batak. Selain dari kami juga sudah mencoba memang melihat rumusan kurikulum sesuai dengan pendekatan-pendekatan budaya itu. Nah, kemudian terkait dengan nilai-nilai kami tidak mengulangi lagi karena untuk yayasan itu satu sama. Hanya mungkin nanti yang lebih kami dalami lagi bagaimana nilai-nilai itu bisa kami terjemahkan lebih sederhana sehingga bisa terlaksana di SMP Asisi Kota Batak ini. Maka ke depannya kami mungkin perlu juga dan sudah kami coba diskusikan untuk melihat kembali, meninjau kembali mengenai visi misi yang mana memang langsung kemarin diturunkan dari visi misi yayasan yang pada umumnya kita lihat di setiap sekolah itu saja yang langsung dituliskan. Jadi kami melihat bahwa rumusan visi misi itu kurang terjangkau atau agak tinggi begitulah. Tidak mudah diterjemahkan dalam bahasa pendidikan, apalagi untuk anak-anak. Maka kami nanti akan menggali lagi rumusan visi, terutama rumusan visi dan moto yang lebih bersahabat dengan warga sekolah SMP Asisi Kota Batak. Demikian yang sudah kami lakukan, Bruder, Bapak, Suster di SMP Asisi Kota Batak. Terima kasih. Terima kasih Suster Elisa telah memaparkan bagaimana pengalaman mereka di SMP Kota Batak. Maka untuk ini kami mohon kesediaan Bruder untuk memberi pencerahan kira-kira apa yang harus dibuat di SMP Kota Batak ini. Nah, apa yang dikatakan Suster Elisa tadi memang visi itu sulit dijangkau, terlalu mendalam mungkin. Visi kami, Bruder, menjadi saksi cinta ilahi yang tak terbatas.
Nah, mungkin itu menjadi perjuangan kami bersama. Kami mohon pencerahan juga dari Bruder sesuai dengan cerita Suster Elisa tadi, bagaimana mereka mengalami di Kota Batak, yang notabene mereka di daerah Melayu dan Muslim. Kami mohon Bruder pencerahannya atau apa yang harus dibuat di sana, lebih mendalami lagi nilai-nilai budaya yang ada di sana, Bruder. Baik. Nah. Baik, Sister Elisa, tadi sudah banyak cerita. Ya, Pak. Benar. Ya, terkait dengan nggak apa-apa. Terkait dengan kondisi dan letak geografis Suster. Ini kok mirip yang kelompok pagi tadi ya, Suster Delmi, sekolah cinta kasih yang ada di tebing tinggi. Itu tadi pagi juga cerita, sekolahnya ada di kota, lingkungannya lingkungan orang Melayu. Terus mau ngapa? Budaya-budaya apa yang akan kita hidupi? Budaya orang Melayu, kami orang-orang Batak, beragama Kristen Katolik, kegiatannya juga hanya dari asrama ke sekolah, sekolah gereja, kita itu aja. Terus mau ngapa? Nah ini kok yang sore ini kok ya muncul dari Suster Elisa, hanya lokasinya ini di Riau, namanya saja Kota Batak. Berarti memang kota itu berisi orang-orang Batak. Dan ada sekolah asisi didirikan di situ. Ya jangan-jangan sekolah itu memang didirikan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang Batak yang ada di situ. Jangan-jangan. Mungkin ya, coba dicek. Sekolah ini tidak bermaksud untuk menampung atau berharap orang-orang Melayu pada sekolah di SMP Asisi ini, barangkali. Pertanyaannya, sekolah kita terbuka untuk semua, Bruder. Iya, terbuka untuk semua, tapi dugaan saya sulitlah, sedikit paling, kalau nggak sulit sedikit untuk orang-orang di luar Batak sekolah, atau banyak? Ya, memang kemungkinan itu sangat kecil karena mereka kan pada umumnya Muslim, karena sekolah Muslim sendiri ada begitu. Ya, memang kita selalu terbuka, tapi saya yakin sekolah ini dihadirkan juga dulu ada kebutuhan masyarakat itu sendiri atau gereja di tempat itu. Ini orang-orang Batak Kristen nggak ada sekolah, mau gimana, Mbok? Suster atau siapa mendirikan sekolah di situ? Bisa jadi begitu. Bisa jadi ya, tolong ditelusuri aja sejarahnya. Ya, seperti itu, Bruder. Kebetulan karena waktu itu saya juga pemula juga ikut di sana, di Kota Batak sana. Orang-orang Batak yang ada di sana mengusulkan supaya sekolah asis itu ada di daerah itu, Bruder. Banyak orang kita di sana. Dan sulit mengurus izinnya. Ya, berarti sekolah itu memang sejarah kehadirannya memang untuk memenuhi kebutuhan orang-orang Batak yang ada di masyarakat itu. Dan orang Kristen. Kalau ada sharing lah. Gimana, Sister? Ada sharing ini tentang Kota Batak. Boleh, Sister. Memang pada dasarnya permohonan Bapak Uskup Padang waktu itu, Martinus, supaya dibuat di situ sekolah Katolik dan diminta kepada kongregasi karena banyak umat kita selalu mengeluh kepada Bapak Uskup supaya ada sekolah kita di sini, sekolah Katolik. Namun proses dalam perjalanan diokekanlah ke sana. Nah, untuk memenuhi persyaratan sebagai sekolah tentu bangunan dan izin operasional. Itu 8 tahun baru bisa mereka kasih. Karena susahnya bahwa mereka tidak bersedia di situ ada sekolah yang bernuansa agama Katolik. Karena dikatakan pada waktu itu adalah mengkristenisasi.
Jadi susah itu. Dan pada tahun 2013 keluarlah izin itu, Bruder, dengan syarat. Ada 6 syarat waktu itu. Pertama, kurikulum umum. Kita katakan ya. Dan diterima guru beragama Islam, ya. Diterima anak-anak yang beragama Islam, ya. Dan juga suster-suster yang kepala sekolah di situ kalau rapat ke kecamatan maupun kabupaten tidak pakai jubah. Nah, tidak pakai jubah, suster. Ini menjadi kesulitan pada waktu itu saya mau tanda tangani. Lalu saya katakan di waktu sidang di DPR dengan bupati ini. Ibaratnya kalau biara itu lahir di dunia, bayi lahir di dunia kasih lampin. Nah, kalau biara itu masuk ke biara hanya satu bajunya, jubahnya itulah. Kalau dilarang pakai itu berarti kami telanjang. Itu apanya waktu itu. Lalu dia katakan kalau mau keluar surat izin itu YMB dengan operasional itu syaratnya. Jadi dengan demikian tentu tidak mau saya tanda tangani ini harus berkomunikasi dengan pimpinan. Sebentar dulu Pak keluar, saya keluar. Saya telepon dulu pimpinan saya. Saya telepon, katakan iya, katakan saja nanti kita sosialisasi. Tidak mungkin kita tidak pakai jubah begitu. Nyatanya sampai sekarang ya bisa pakai jubah, tapi bisa keluar izin itu dan keluar IMB dan izin operasional. Jadi kita memang mengalami kesulitan di sana, Bruder. Namun kalau budaya Melayu tadi itu mata pencahariannya itu nelayan atau apa namanya. Namun karakter mereka itu apa namanya ya berpantun, berpuisi, mengatakan sesuatu sulit kita untuk harus kita dalami dulu pantun dan puisi. Maka dikatakan nyanyian mereka kan lancang kuning, berlayar malam. Apa maksudnya itu? Lalu tarian serampang 12, apa maksudnya itu? Jadi mereka punya karakter mau menyatakan sesuatu dengan berliku-liku. Begitu, Suster. Terima kasih. Ya, baik, Suster. Saya kira saya langsung singkat saja ya, biar nanti yang lainnya tidak kehabisan waktu. Nah, jadi menurut saya, Suster tidak usah terlalu risau dengan budaya setempat dalam arti budaya Melayu. Suster hadirlah karena memang yang sekolah itu anak-anak Batak, beragama Kristen Katolik tadi, ya tampillah sebagai orang Kristen Katolik yang baik, dengan budaya Batak, yang ramah dengan lingkungan, tetap bersahabat dengan orang-orang Melayu. Itu saya kira sudah sangat bagus, Suster. Nah, kalau ibarat orang pergi ke toko, itu persis kalimat yang saya sampaikan seperti di kelompok yang pagi tadi. Jadikan sekolah Suster etalase kehidupan yang baik. Etalase pendidikan anak-anak yang baik. Nah, gimana caranya? Ya silakan anak-anak kalau jalan-jalan itu harus berpakaian apa, tutur katanya harus bagaimana, sehingga orang melihat ini pasti murid Fransiskus Assisi. Dalam arti itu baik loh ya, jangan sampai nanti asal yang nakal seperti ini pasti muridnya Fransiskus Assisi. Jangan begitu maksud saya ya. Tapi yang entah kejujurannya, entah sopan santunnya, itu aja yang kita wartakan. Nah, itu saya kira jadikan sekolah Suster etalase kehidupan pelajar yang baik. Itu sudah bagus. Itu aja menurut saya, Suster. Terima kasih.
Terima kasih, Bu Derwarto. Ya, saya lanjutkan ya, Suster. Iya, ya Mas Indi. Terima kasih, Suster. Terima kasih. Saya masih ingat pertanyaannya sudah saya tulis, Suster Rusmaida Purba yang kemarin tempo lalu 2 minggu lalu yang bertanya pada saya ini. Ya toh, Suster. Tapi jawaban saya sengaja tidak langsung menunjukkan ini jawabannya karena sebenarnya ada dalam sini, Suster. Bentar, saya mau menunjukkan mana ya? Bentar. Yang ke bentar. Saya kok malah kehilangan lacak untuk draft modulnya. Di draft modul keempat, ya, kalau bisa, sebentar saya masih sudah kebuka loh. Bentar, kok nganu ya? Bentar, share screen. Maaf, saya kok kehilangan lacak untuk modul saya. Di modul keempat, ya Sister, bisa kita lihat bersama, itu ada silang budaya mewujudkan kebinekaan global. Ya, nanti Sister lihat di draft modul itu yang halaman ini belum bisa saya buka ya. Kenapa ya? Eman-eman, sebenarnya saya mau menunjukkan sesuatu, tetapi belum bisa kebuka, Suster. Nanti silakan Suster buka di halaman 23, ya, Suster. Ya Pak, ya Pak. Di halaman 23 dalam draft modul, itu ada kita bicara soal mewujudkan kebinekaan global itu melalui silang budaya. Yakni satu, menemukan sifat multikultur dalam situasi konteks setempat. Dua, mengatasi prasangka dengan hidup dan bekerja dalam keselarasan. Tiga, mendidik diri sendiri melalui orang lain atau lian menuju visi global dan makna kewarganegaraan. Yang keempat, menciptakan suasana saling pengertian antar individu dan masyarakat tanpa kehilangan identitas. Nanti Suster di halaman 23 bersama teman-teman kita ajak untuk menggali ini lebih dalam, Suster. Mungkin kita dibalik ya, karena yang awal itu bicara soal 7 unsur kebudayaan, Suster bergeraklah dari silang budaya ini, Suster. Karena seperti yang dikatakan Derwarto, sekolah Suster sangat kaya dengan menjadi etalase perjumpaan yang luar biasa untuk identitas ini. Dan ngomong soal budaya, itu kan ada budaya tampak dan budaya tidak tampak. Suster bisa menghadirkan budaya yang tampak itu untuk kembali mengenang. Seperti contohnya, dalam pahatan Batak itu kan, maaf, ada yang pahatan ada gambar tetek itu ya, Suster. Dan ada cicak. Ya, itu. Kita kembali, Batak diajak untuk kembali mengakarkan lagi. Meskipun ada dalam budaya Melayu. Oke, Suster. Bisa kita pajang di mana-mana. Ini sangat luar biasa, Suster, ketika Suster bisa menggali ini. Nanti bersama tim, buatlah sebuah tim yang khusus untuk memetakan silang budaya ini, persilangan budaya yang indah ini, untuk menjadi sebuah program sekolah. Nanti kalau ngomong soal program, saya lemparkan kepada Pak Heri lagi. Ya, ini sudah selesai ini. Sudah membuat ini, sudah serius dia. Ini saya tahu dia lagi membuat program itu, saya tahu. Karena ada feeling itu ya, feeling kegiatan, program budaya dan lain-lain. Dan salah satu produk dari lingkaran 7 unsur budaya itu ya, salah satunya ini coba. Kalau misalnya coba ya. Apakah bisa terlihat? Bisa, Pak. Bentar. Ini bukan yang di sini. Saya cek dulu. Sebentar ya. Mungkin ada kesalahan. Ini. Sorry. Ini saking banyaknya file yang harus saya buka. Need analisis. Mana ya?
Aduh, ini ya pakai core value aja lah. Kita bisa ngomong soal sebentar. Langsung menuju gambarnya. Nah, Suster, ini dalam kebudayaan dan basis iman kita, ya, kita bisa menghasilkan ini melalui nilai-nilai inti yang sudah tergali. Kita bisa bicara lagi kalau Suster nanti mau ngomong soal visi dan misi yang akan direvitalisasi, itu bisa. Kita gali lagi kebutuhan dasar supaya yayasan juga tahu dasar kita untuk mengevaluasi visi dan misi kita. Kita gali lewat sini. Ini sembari Pak Heri menuliskan satu dua ide yang menjadi dasar, saya akan memulai dari core value ini supaya Suster bisa menegaskan lagi visi dan misi. Kita juga bisa dari core value ini, kita lahirkan visi dan misi kita. Mulai dari discovery, ini literasi, refleksi, reproduksi, dan evaluasi. Reproduksi ini, Suster, dari reproduksi ini setelah kita menggali ada sesuatu keutamaan yang dan nilai-nilai yang bisa kita angkat, entah itu menjadi produk kebudayaan yang perlu kita perlihatkan atau kita hidupi, yang tampak maupun tidak tampak. Contohnya seperti ini, para Fransiskanes, Suster. Saya itu satu tahun dirawat dan dipelihara oleh suster Fransiskan FSF yang Sukabumi itu. SKN. Ya, SFS ya. Saya di SPSS kali. Bukan saya di Seragen. Lalu saya dirasa saya merasa saya dipelihara oleh mereka, para suster-suster Fransiskan. Saya dapat sesuatu insight yang luar biasa, seperti mendapat nutrisi, konsolasi yang luar biasa. Tiap pagi setelah misa, setelah Ekaristi, dulu saya rajin misa pagi karena wajib ya. Karena wajib misa pagi, saya misa pagi. Setelah misa pagi, bahan beberapa hari saya kontemplasi dari Kidung Saudara Matahari. Ya, ada Kidung Saudara Matahari, Suster. Ada Saudara Matahari. Iya, Kidung Saudara Matahari dari Fransiskus itu ya. Dan menghasilkan ini, Suster. Hidungnya. Oh ya. Tampak. Ini hasil refleksi saya. Saya tuangkan dengan lukisan bagaimana Fransiskus di Seragen itu kan identik dengan burung perkutut. Burung perkutut ini saya beri, ini kok tidak perkutut yang sembarangan. Ini saya rasakan itu lambang sesuatu yang mulia, kekudusan. Ketika burung perkutut bagi orang-orang Surakarta itu kan suatu keindahan. Lambang Roh Kudus yang terluka. Lambang Roh Kudus yang terluka, dan Fransiskus Asisi merenung di sana. Dan ini hadiah kenang-kenangan ini sekarang di rafternya para suster. Dan menguatkan bahwa kita itu orang pribadi yang terluka, tetapi akan ikut serta dalam misi penyelamatan. Dan saat itu gereja juga terluka. Sama seperti perutusannya Fransiskus. Ya. Sama seperti perutusannya Fransiskus. Para suster Fransiskanes, pergilah. Perbaiki sekolah-sekolahku yang hampir roboh itu. Sekali lagi, para suster-suster Fransiskan. Pergilah. Kita diutus, pergilah. Perbaiki sekolah-sekolah. Yang tadi kita ngomong soal sekolah menghadirkan gereja, kita sama saja perbaikilah gerejaku. Perbaikilah sekolahku yang hampir roboh itu. Di POP ini kita bersama-sama bergerak bersama untuk memperbaiki itu semua. Luar biasa, nanti kita lanjutkan bersama Pak Heri bagaimana itu misi kita didetailkan menjadi kebudayaan yang kita budayakan di sekolah. Terima kasih banyak, Sister.
Terima kasih Pak. Untuk detailnya silahkan buka di draft modul saya ya, Suster ya. Itu di sana sudah ada, dan bagaimana kita mensinergikan dengan profil pelajar Pancasila. Kebinekaan global seperti apa sudah ada di sana. Detailnya. Terima kasih banyak. Pak Heri sudah, Terima Pak? kasih, Pak. Terima kasih Mas Hendy, luar biasa. Ya, udah cocok lah jadi Fransiskan ya. Mas Hendy, Mas Saya ordo ketiga aja, luar Suster. biasa, order ketiga. Jadi Fransiskan dari Nah, kami. ini semua yang di dalamnya Fransiskan ini, Mas Hendy. Pak Budi juga ikut Fransiskan ini. Iya. Baik, terima kasih. Menunggu Pak Heri, kita lanjutkan ke SMP Bunda Mulia. Bunda Mulia ini, Mas Hendy, Bruder, ini juga sekolah kami, Asisi. Belum diubah namanya karena baru, nanti mungkin penjelasannya ada dari mereka. Ini tetap juga di bawah naungan Yayasan IPHK ini, sekolah Asisi. Bruder, kita berikan waktu kepada mereka bersharing, bercerita di sekolah SMP Bunda Mulia. Bakti Mulia. Bakti Mulia ya, sorry. Maaf, Suster, Bakti Mulia, Suster. Iya. Bakti Mulia Ononrungu. Oke, baik. Bakti Mulia dari Selamat sore Ononrungu. semuanya. Selamat sore, bisa Sister kan Eme. didengar? Selamat Bisa, sore, Suster. Suster. Selamat sore, Budar, Mas Hendy, dan Pak Heri, dan kita semua. Dari kami, dari SMP Bakti Mulia Ononrungu, tadi sudah dipaparkan oleh teman-teman yang dalam satu yayasan bahwa core value yang ada dibutuhkan. Kedengaran kan? Kedengaran, Suster. Kedengaran. Jelas, Suster. Sangat jelas. Ada nilai yang pertama yang bersaudara yang berisikan Tak nampak dirimu. mengasihi. Nampaklah. Nampaklah, Suster. Mana, Suster, siapa ya? Apa orangnya? Yang karena kecil jadi nggak nampak. Bro. Jangan Suaranya jangan kita bersembunyi, dengarkan. Suster. Bersaudara, mengasihi, memperhatikan, mau berbagi, saling mengarahkan dalam kesulitan belajar, memberi salam saat berjumpa, melakukan aksi sosial, dan saling menerima satu dengan yang lain. Itu nilai dalam bersaudara. Yang kedua, nilai berkorban itu memiliki sikap keberanian, tidak mudah menyerah, beriman, berani membuat pilihan, dan siap akan resiko pilihannya, sederhana, tampil apa adanya, meskipun berasal dari keluarga yang mapan. Yang ketiga, setia, memiliki sikap konsisten, tidak pelin-pelan, tidak takut gagal, tetapi belajar dari kegagalan. Disiplin, jujur, memiliki daya juang, pantang menyerah, percaya diri, bekerja keras, tekun, ulet, dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Nilai yang keempat, terbuka, yaitu berisikan, menerima dan menghargai perbedaan yang tampak dalam bentuk toleransi, dialog. Kreatif, mensyukuri perbedaan sebagai anugerah Tuhan. Yang kelima, menghargai, terwujud dalam sikap yang pertama itu menghargai diri sendiri, menghargai orang lain, peduli pada lingkungan, memiliki sikap yang ramah, sopan dalam bertutur kata, dan mewujudkan solidaritas dalam berelasi dengan sesama dan ciptaan. Kelima, nilai tersebut kami coba untuk melihat di dalam nilai budaya, ada kaitannya atau ada turunannya dalam budaya Batak yang dikenal dengan Dalihan Natolu. Kalau mungkin tadi SMP Asisi Siantar mengatakan ada di situ Tolu Sahundulat. Mungkin ada kesamaannya dengan Batak Toba dan Simalungun. Dalam Toba itu dikenal dengan Dalihan Natolu,
tetapi di Simalungun dia dengan tolu sahundulan, yang berarti tungku yang memiliki 3 kaki sehingga dapat berdiri dengan seimbang dan dapat digunakan dengan baik. Itu menggambarkan 3 kedudukan yang saling menopang di dalam kebudayaan Batak yang disebut dengan soba marhula-hula. Kalau ditempatkan itu di sekolah, hula-hula itu bisa digambarkan adalah bapak ibu guru yang lebih tua di sekolah itu. Kemudian manat mardongan tubuh, yaitu kepada sesama. Dan dalam konteks siswa, mereka yang sesama antara satu kelas dan juga kelas yang lain. Kemudian yang ketiga, elek merboru, yaitu antara guru dengan siswa yang bisa saling memahami. Artinya guru mengerti, mengenal, memahami siswa yang dihadapi. Kalau itu dengan sesama siswa, artinya abang kelas juga menghargai, menghormati adik kelasnya dan juga memang sebaliknya. Di samping itu, ada juga beberapa ungkapan orang Batak yang menunjukkan bagaimana sikap kita untuk siap menghadapi masa depan. Maka ada dikatakan itu unang haloson. Kalau kata dasarnya bahasa Batak, losok, unang losok, yang berarti jangan malas. Ungkapan ini membuat orang Batak memiliki daya juang yang tinggi, pantang menyerah. Mungkin di segala penjuru banyak orang Batak. Semoga di surga juga ditemukan. Yang kedua, ada ungkapan yang mengatakan unang haotoon, yang berarti jangan bodoh. Ini mengajarkan juga pentingnya menempuh pendidikan yang tinggi. Maka bagi orang Batak, peluang untuk memiliki masa depan cerah itu tidak tergantung, walaupun miskin pasti berusaha untuk sekolah. Maka ada juga di dalam lagu itu anak kokido hamoraon dia. Ada ungkapan yang ketiga yang mengatakan naso matanggak dihata, naso matahut dibohi. Naso matanggak dihata, naso matahut dibohi. Kalau tadi itu digambarkan dalam budaya Simalungun, habonarondo bona. Yang berarti berani mengatakan yang benar dan yang salah. Dengan ungkapan itu juga, masyarakat Batak itu menjunjung tinggi nilai kebenaran. Maka ada juga lagu orang Batak, rela hancur demi kawan sampai titik darah penghabisan. Nah, kemudian falsafah Batak tadi dengan ungkapan-ungkapan itu juga terkandung dalam moto Kabupaten Samosir yang dikatakan dengan 2 kata, satahi sauluan, yang mengandung makna bahwa landasan untuk menciptakan persatuan dan kesatuan dengan asas gotong royong. Maka kalau kita lihat tadi ada dalam nilai bersaudara, maka di dalam nilai budaya orang Batak juga sangat-sangat kental dalam bergotong royong. Dari nilai budaya tersebut
dan nilai dari semangat pendiri atau pelindung itu, maka kami di sekolah mencoba dan masih dalam berproses menciptakan itu bagaimana bersaudara, bahwa sekolah menjadi sebuah keluarga yang saling mengasihi, membantu, dan menuntun setiap pribadi kepada kebaikan dan perkembangan secara manusiawi dan spiritual. Maka untuk mencapai harapan itu, memang masing-masing pribadi, baik itu dari pihak guru dan siswa, harus memiliki sikap rela berkorban untuk kebaikan bersama, menyingkirkan sikap egois. Pertalian marga atau adat itu sangat kental di dalam budaya. Walaupun dari pertalian marga itu memang akan terjalin sangat erat itu persaudaraan atau hubungan yang akrab satu dengan yang lain. Maka di sana juga saling membantu untuk mengembangkan diri, memperoleh pendidikan yang lebih baik, mengejar cita-cita dengan semangat kerjasama, saling membantu dalam kesusahan, dalam belajar, dan juga di dalam bidang ekonomi di kehidupan masyarakat. Yang berikutnya, keterbukaan untuk mengungkapkan pendapat, melihat kebutuhan sesama yang membutuhkan pertolongan dengan membangun sikap solidaritas. Maka sekolah juga peduli terhadap lingkungan, membangun sikap musyawarah. Keberagaman dalam sikap yang dilatar belakangi oleh keluarga yang berbeda, usia atau budaya dialami setiap hari senantiasa dapat membantu setiap orang yang kita layani, yang kami layani, untuk senantiasa saling menghargai satu sama lain. Perbedaan sebagai kekayaan, memperluas cakrawala pengetahuan yang membangun semangat untuk sama-sama maju dengan semangat gotong royong dalam hidup bermasyarakat. Keadaan masyarakat di mana SMP Bakti Mulia berada, yaitu di Pulau Samosir, bisa dikatakan tempat jantung asal orang Batak. Pulau Samosir juga dikenal dengan daerah wisata, atau bahkan sering dikatakan kepingan surga dunia. Danau yang luas, panorama yang indah. Namun pusat perkantoran semua hampir berada di pusat kota kabupaten. Onanrunggu, di mana sekolah kita berada, di sini mayoritas petani. Jauhnya dari kabupaten sekitar 46 km. Tingkat ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Maka memang kuantitas siswa pasti mempengaruhi. Untuk kuantitas, orang tua pasti lebih memilih yang gratis. Kemudian akses jalan umum memang bagus, tetapi transportasi umum sangat minim. Artinya, anak-anak kita datang ke sekolah itu menempuh jalan kaki dan juga dengan naik sepeda motor. Keberadaan pendidik dan tenaga pendidik di SMP Bakti Mulia secara kuantitas mencukupi, memenuhi syarat guru, semua sudah S1 atau D4.
Namun dari segi kualitas masih ada guru kita yang mengampu pembelajaran tidak sesuai dengan jurusan akademiknya yang sebenarnya. Hal ini menjadi sebuah tantangan bagi kami. Namun walaupun demikian tetap berusaha memberi yang terbaik dari diri dengan otodidak. Tenaga pendidik masih banyak orang muda dan energik. Tetapi belum sesungguhnya atau belum sepenuh hati mereka untuk menjadi milik yayasan atau bekerja sepenuhnya di yayasan kita. Mereka masih berkeinginan untuk mencari tempat yang lebih menjanjikan, yaitu di ladang pemerintah dengan mencoba PNS. Hal ini digambarkan dari 14 tenaga pendidik, Maaf, 6 Suster orang. Emerencia, boleh dipersingkat ya, karena waktu masih banyak sekolah yang belum mendapat kesempatan. Oke, Persingkatlah, Suster, ya. tinggal sedikit Ya. lagi. 14 orang, 6 orang yang sudah pegawai tetap dan yang lainnya masih honor. Kira-kira demikian yang bisa saya paparkan, apa yang bisa kami temukan lewat diklat. Kemudian kami juga saling belajar untuk semakin memperdalam nilai-nilai semangat pendiri atau santo pelindung kami, dan juga memadukannya nilai ke nilai budaya. Dan kami masih juga minta pencerahan dari Bruder, Mas Hendy, Pak Heri, bagaimana nanti kami bisa meramu ini di dalam konteks menyalurkannya untuk proses pembelajaran atau kurikulum. Demikian, terima kasih. Terima kasih, Suster Emerencia. Langsung ditanggapi, Bruder atau Mas Hendy. Ternyata Suster Emerencia ini raja-raja adat juga rupanya. Baru kami tahu, Bruder. Saya. Jadi, Pak Heri, karena agak mirip-mirip dengan yang tadi. Ya. Gini. Ini Pak waktunya itu, ini jam berapa? 4:30 ya? 5. Nah, 5, Pak. Pulang 1,5 jam masih ada. Ada berapa sekolah, Suster? tinggal 4 Iya, lagi, lagi. 4 lagi, Pak. 4 lagi ya? Iya. Dilanjutkan semuanya dulu bagaimana? Atau dua-dua atau Dua-dua. dilanjutkan semua. Dilanjutkan semua dulu. Karena gini, sebentar, dugaan saya ini pasti akan sama. Iya. Cuma sudah ketemu, terus kemudian tinggal seperti Suster Emerencia tadi, kemudian Pak Alfian. Lupa saya. Pak Alfian. Ya, betul ya. Alfian Purba, terus siapa tadi itu lagi? Suster, Keren-keren, Suster siapa? Suster Elisa. Ya. Mas Maida. Suster Suster Finansia. Ya, Finansia. Ya. Nah, ada baiknya kok silakan semua dulu sekalian saja, terus Ya, di akhir saya atau rangkum. seperti ini, Pak, mungkin karena YPHK tinggal 1 sekolah lagi, kita selesaikan dulu yang Tomo, kemudian nanti mungkin penjelasan baru ke Yayasan Setia, seperti itu, Pak. Ada 3 sekolah lagi nanti. Ya. Baik, kesempatan ini kami berikan kepada Suster Jita dari SMP Tomo. Sama silakan. Ibu Trio. Baik, terima kasih. Mohon izin kepada Suster Kepala Sekolah. Sedikit saya akan memaparkan hasil diskusi kami di unit kami. Bruder, Suster, dan Bapak Ibu Guru, jelas suara saya, Suster, Bruder? Jelas, Ibu. Oh, jelas. Baik. Seperti halnya sekolah-sekolah kami yang lain, sekolah-sekolah kita yang lain di bawah naungan Yayasan Putri Hati Kudus, kami tetap mengacu kepada visi dan misi sekolah kita,
Hanya saja ya, di sini saya ingin, sebentar ya, Sir. Di sini kami hanya ingin menambahkan atau kami mengangkat daripada nilai yang telah dimiliki oleh Yayasan Putri Hati Kudus, namun di unit kami ingin membuat nilainya itu lebih spesifik lagi, yaitu Marura Tutoru Merdaka Tugijang. Marura Tutoru Merdaka Tugijang. Kebetulan suster, bapak dan ibu, sekolah kami ini terletak di daerah wisata, ya, di mana banyak sekali ya, banyak kendala yang kami hadapi, terutama budaya yang masuk, yang bisa mempengaruhi siswa kami baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, di sini boleh saya share screen Bapak Ibu, suster, mohon maaf. Saya boleh Bu, silakan Bu. Atau share money juga enggak apa-apa Bu. Sekolah baru ini Pak. Iya Pak, kami sekolah baru yang memulainya dari baru ini tahun kedua, ya, dari nol. Baik. Ini adalah nilai-nilai keutamaan yang dimiliki oleh Yayasan Putri Hati Kudus. Kemudian kami juga memiliki pelindung, ya. Pendiri kami itu adalah Mother Clara Pender, ya, dia adalah wanita hebat, pejuang, ya. Beliau juga menjadi inspirasi tersendiri buat saya secara pribadi, bahwa perempuan itu harus kuat, ya, selain smart juga harus kuat. Kemudian juga Santo Fransiskus Assisi, ya, mencintai lingkungan, bersaudara, rendah hati, dan mencintai sesama. Nah, ini adalah visi dan misi sekolah kami, di mana juga moto sekolah kami itu adalah melayani dengan kasih. Jadi benar-benar pekerjaan yang luar biasa, ya, melayani dengan cinta kasih. Nah, ini core value yang secara umum sama ya dengan sekolah-sekolah yang lain, yaitu BIBESTIM. Karena di BIBESTIM ini semuanya sudah terkandung, tapi kami lebih membuatnya menjadi lebih spesifik lagi, yaitu Marura Tutoru Merdaka Tuginjam, Molo Sinuan Hasang Dona Tubuh, Molo Sinuan Gadong Dona Tubuh. Ya, artinya kami mau menanamkan nilai-nilai Fransiskan itu kepada siswa, bukan hanya ke siswa, tapi ke semua guru. Suster kami setiap pagi kalau mau briefing selalu bilang kepada kami, kita nggak akan bisa memberikan nilai itu kepada siswa kalau kita tidak memiliki, seperti itu ya, suster Bapak Ibu. Jadi suster itu minta kami dulu sebagai tonggaknya, lalu nanti kami akan sampaikan secara tidak langsung, siswa kami akan melihat kami, seperti itu. Nah, budaya sekolah yang sudah kami lakukan ini setahun belakangan ini, ya, kami sudah membiasakan peserta didik kami itu memimpin doa, ya, baik waktu dia di dalam kelas maupun ketika ada kegiatan, lalu kami mengunjuk salah satu siswa. Jadi secara tidak langsung kami sudah ingin menanamkan nilai rasa percaya diri kepada siswa tersebut. Nah, kemudian kami juga menyanyikan lagu kebangsaan setiap hari sebelum pembelajaran dimulai. Itu sebagai menanamkan cinta Pancasila. Tetap ya, kita harus mengingat meskipun di masa pandemi ini kita tidak bisa mengadakan upacara, tetapi kita harus tetap mengingat dan mengingatkan siswa bahwa kita memiliki bangsa yang hebat.
Kemudian yang ketiga, kita juga melaksanakan ibadat sekali seminggu. Ini agar siswa tetap selain ke gereja, tapi siswa juga tetap merasakan kehadiran Tuhan ya lewat sekolah seperti itu. Nah, kemudian peserta didik juga ikut serta dalam perayaan-perayaan gerejawi, contoh ya doa rosario. Jadi ketika kami jika bulan rosario itu kami mengadakan doa rosario bersama. Kemudian pasca kami juga membuat seperti itu. Kami ingin menghidupi Fransiskus juga ketika peringatan Hari Fransiskus, kami juga ingin menghidupi atau mengenal Fransiskus lebih dekat. Siswa juga dikenalkan lebih dekat. Nah, selain itu, Suster, Bapak, Ibu, kami juga mengadakan literasi 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, kebetulan di sini juga di SMP Asisi Tomok, setiap jam 12 kami selalu mengikuti doa Angelus. Jadi ketika kami melakukan aktivitas, ya baik siswa maupun guru, ketika lonceng sudah berbunyi, kami akan menghentikan pekerjaan kami, lalu kami akan melaksanakan doa Angelus dimanapun kami. Jadi mau itu di tangga misalnya mau masuk ke ruangan, atau pada saat di ruang kelas sedang bekerja, kami harus menghentikan pekerjaan kami. Nah, kemudian kami juga memiliki budaya yaitu mengucapkan selamat kepada warga sekolah jika berulang tahun. Bisa diucapkan di dalam kelas seperti itu. Kami juga mencanangkan kepada siswa, menekankan kepada siswa untuk menabung setiap hari. Ini adalah nilai-nilai yang kami lakukan agar siswa kalaupun dikasih uang jajan, mereka bisa menghemat uang jajannya seperti itu. Ada ramah tamah, disiplin, gotong royong. Nah, ini ada juga kegiatan-kegiatan Hari Guru, bagaimana siswa kami arahkan bagaimana mencintai gurunya. Kemudian ada kegiatan HPS, bagaimana kami merayakan Hari Pangan Sedunia di sekolah, tapi dengan kegiatan sederhana, dengan cara siswa kami suruh membawa makanan tanpa bahan kimia atau tanpa membeli. Misalnya dia hanya pangan yang misalnya gadong, karena di sini banyak siswa kita memiliki ladang ya seperti itu. Nah, itulah yang menjadi budaya sekolah kami. Nah, perencanaan kami ke depan ini karena kami adalah sekolah baru, jadi kami kemudian juga karena efek dari corona, ya pandemi, jadi kami belum bisa melakukan ini dan memang belum pernah ya. Ini retret siswa, rekoleksi, wisata belajar. Nah, wisata belajar ini maksudnya adalah kunjungan ke tempat wisata. Banyak siswa memang tinggal di daerah wisata, misalnya Sigale-Gale, ya, karena di Tomok itu adalah tempat wisata, tetapi mereka belum mengenal misalnya tentang makam Sidagutar atau sejarah Sigale-Gale. Mungkin mereka nggak tahu, mereka hanya tahu hanya nama, tapi tidak isinya seperti itu. Kemudian juga kami rencana ke depan, kami juga ingin membuat sebuah pertunjukan di tempat terbuka, bisa saja mungkin di tempat wisata. Ini kami buat supaya apa? Supaya kami menanamkan nilai-nilai rasa percaya diri siswa. Yang tadinya kami hanya di dalam sekolah saja, kami ingin juga mereka tampil di luar sekolah seperti itu, Saudara Bapak Ibu. Nah, ini adalah analisis kebutuhan siswa yang dibutuhkan siswa yang harus kami tanamkan dalam siswa. Ini kegiatan intranya, kemudian ini kegiatan kokurikuler ya. Jadi kami ada kelompok belajar IPA, matematika, IPS, bahasa Inggris, kemudian kelompok menulis membaca. Ini semua kami buat adalah untuk persiapan, entah itu mengikuti lomba olimpiade, KSN, OSSN, lomba mata pelajaran atau sebagainya.
Nah, untuk kegiatan ekstrakurikuler yang kami laksanakan sekarang, kebetulan kami setiap hari itu ada jadwalnya, ada bermain gitar, public speaking, menari, menulis ini atau bernarasi ini adalah kami ajarkan siswa untuk menulis cerita, ya, menciptakan cerita. Kemudian juga kami ada paduan suara dan latihan alat musik tradisional, ya. Karena kita nggak mau kalah, mana tahu suatu hari nanti kita akan diundang oleh suatu organisasi, karena kan kalau di tempat wisata pasti banyak yang akan membuat suatu pertunjukan. Jadi kami ingin menunjukkan kepada dunia terlalu luas ya, kepada Tomok ya, bahwa kami sudah ada, walaupun kami masih muda, tapi kami ingin berusaha mengejar seperti sekolah-sekolah hebat lainnya. Kemudian bukan hanya siswa saja seperti yang dikatakan tadi, dikatakan suster kepala kepada kami, kalau kita ingin memberikan kepada siswa, kita harus memiliki. Jadi guru juga ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan gereja, ya, baik itu latihan kor, dia sebagai petugas di gereja, atau ikut kebersihan gereja, atau bahkan kunjungan stasi seperti itu. Nah, suster, bapak ibu, di sini ada kegiatan yang biasa. Kami juga membuat kegiatan ya, supaya yang kami katakan tadi Marura Tutoru Mardaka Tukijang itu tidak hanya sebatas wacana. Kami itu selalu setiap hari Jumat membuat program Jumat Bersih. Ini bisa saya berikan contohnya kegiatan siswa kami yang melakukan kebersihan. Jadi kami mau keluar lingkungan sekolah ya, Bapak Ibu, banyak sekali sampah di jalanan, di tempat wisata, banyak sampah ya, jadi kami kumpulkan. Nah, inilah bentuk-bentuk yang kami lakukan. Sebentar ya Bapak Ibu. Ya, ini. Nah, ini beberapa contoh ya, siswa bukan hanya sebatas wacana, tapi kami juga harus ini loh, yang nilai dari SMP Swasta Asis Tomok yang harus kamu miliki, dan kalau kamu sudah tamat nanti dari sekolah ini, kamu bisa membawanya keluar dan kamu bisa bagi ke orang lain seperti itu. Kembali lagi. Nah, ini juga ini tadi kegiatan yang saya sampaikan, bahwa kami kalau ada doa rosario ikut ya, kami buat di aula. Ini kegiatan-kegiatan siswa kami bukan hanya di bidang akademik, tapi kami juga membuatnya dalam bidang kreativitas, yaitu ikut perlombaan film pendek. Walaupun belum pernah menjadi juara 1, tapi setidaknya kami ingin mengejar sekolah-sekolah hebat lainnya seperti itu. Pada prinsipnya kita memulai dari. Maaf Ibu, dipersingkat ya Ibu, tinggal 1 jam lagi waktu kita ini. Ya. Baik, tidak usah ditampilkan semuanya yang biasa kita lakukan. Ya. Nah, itu saja suster yang mau kami sampaikan, bahwa kami core value kami ya, kami ingin membuat nilai-nilai itu yang Marura Tutoru, Mardaka Tugijang, dan Molusinuan Hasang Donatuhu, Molusinuan Gadong Donatuhu. Terima kasih, suster. Baik, terima kasih Ibu. Kita lanjutkan ke SMP Santa Maria Kabanjahe. Baik, kita lanjutkan ke SMP Santa Maria Kabanjahe. Nanti sekaligus diberikan pengarahan ataupun pencerahan kepada kita. Oke, baik.
Suster Cordia cek suara dulu, apakah kedengaran suara saya, Suster? Ya, kedengaran. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih untuk Suster Cordia sebagai moderator yang sudah mempersilahkan kami mempresentasikan atau membagikan apa yang sudah kami lakukan. Baik, terima kasih juga untuk para suster, Bapak Ibu guru yang masih stay di Zoom kita, terkhusus untuk para narasumber kami, Sugeng Sonten Buder. Sugeng Sonten Ibu. Panjang suster ini. Suster ya, saya Suster Yoel. Ya. Suster Joel. Oke, izin saya mau share screen dulu. Para bruder dan Bapak Ibu serta para suster, ini adalah saya mau men-sharingkan apa yang sudah kami buat setelah diklat kemarin dan juga yang sudah kami lakukan di SMP Santa Maria. Pertama sekali kami sudah membentuk tim pengembang kurikulum. Nah, ini adalah orang-orangnya, boleh dilihat. Nah, ini begini, seperti ini kegiatan penyelesaian tugas POP bersama tim. Kemarin langkah pertama yang kami lakukan itu adalah pembentuk tim pengembang kurikulum. Nah, seperti ini salah satu kegiatannya. Nah, begini. Nah, ini fasilitator ya dari Yayasan Setia. Maka saya Suster Yoel menggantikan beliau di POP ini sebagai kepala sekolah. Nah, ini dia. Ya, begitu. Ini kurang lebih tim pengembang. Cakep kali itu, Bu. Iya, yang mana ini? Yang mana Mas Henry? Ini. Iya, baik. Ini yang sedang ngomong. Iya. Nah, ini Bapak Ibu guru kita ini yang menjadi tim pengembang sekolah ini sudah mewakili dari setiap bidang studi begitu. Jadi kami sudah membentuk ada sekitar 13 guru begitu. Ya, baik, saya akan lanjutkan. Berikutnya lagi. Saya akan kembali ya, mohon maaf. Ditutup dulu. Oh iya. Ya. Ya, baik. Share screen lagi. Ya, baik, saya lanjutkan lagi. Kok saya jadi grogi ya, ini di depan-depan orang hebat begini, saya kok jadi grogi ya, Budar ya, Pak Henry. Sama Bu, tadi juga. Saya yang mendengarkan juga grogi. Iya, saya grogi. Nah, pertama sekali dari menggali ide dari hasil dari riset kecil yang kami lakukan, itu kami mencari membagikan angket kepada masyarakat, yaitu melalui orang tua dan juga peserta didik kami, yaitu kami melihat di sana kebutuhan masyarakat berdasarkan survei formulir. Iya, seperti ini kebutuhan masyarakat ditentukan berdasarkan survei yang diisi dari 310 responden yang memiliki kesimpulan sebagai berikut. Ini kenapa 310? Karena memang waktunya kemarin mendadak ya, dari pelatihan minggu lalu kami langsung membuatkan seperti ini. Nah, ini yang menjadi kesimpulan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di tempat kami. Masyarakat lebih membutuhkan peningkatan kompetensi sikap pada peserta didik. Nah, hasil surveinya kurang lebih ada 36%. Nah, berikutnya, berdasarkan data psikografi, masyarakat sangat membutuhkan sekolah yang memiliki desain pembelajaran yang baik. Kurang lebih ada 14%. Dan juga pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Berikutnya, nilai karakter semangat ke-SFD-an yang paling dibutuhkan oleh peserta didik ialah nilai disiplin dengan persentase 46,8 dari 5 indikator. Berikutnya, nilai karakter fraternitas ke-SFD-an yang paling dibutuhkan oleh peserta didik dari 5 indikator yaitu suka membawa damai sebesar 33,1%. Berikutnya, orang tua mengharapkan agar proses pembelajaran lebih aktif dan kreatif serta menyenangkan bagi siswa. Dan dari 12 keunggulan SMP Santa Maria Kabanjahe dengan tekun, maka yang paling diinginkan orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak sekolah membudayakan semangat cinta kasih,
persaudaraan dan kesederhanaan, serta suasana sekolah yang dialogis dan ramah anak. Misi sekolah yang paling diinginkan terwujud di SMP Swasta Santa Maria Kabanjahe berdasarkan hasil survei, yaitu menumbuh kembangkan minat dan bakat. Presentasi peserta didik dengan presentasinya sebesar 32,8%. Nah, nilai karakter Dina KSFD-an yang paling dibutuhkan anak-anak ialah rendah hati dengan persentase 35,7. Dari 8 indikator yang dipilih oleh murid, mereka mengharapkan penampilan bakat verbal. Ya, masalah yang membuat siswa terhambat dalam perkembangan bakat mereka adalah minat mereka. Peserta didik di SMP Santa Maria Kabanjahe sebagian besar berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Jadi murid di SMP Santa Maria itu 99% itu yang ada di Sumatera, berasal dari Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Karo ada 84%. Asal sekolah peserta didik sebagian besar dari sekolah swasta. Jadi mereka ini adalah lulusan dari SD swasta. Latar belakang pendidikan orang tua peserta didik sebagian besar sampai di jenjang SMA sederajat. Ada ayah 55,2%, ibu 49,6%. Sebagian besar pekerjaan orang tua peserta didik adalah petani dan pedagang. Ayah 65,6%, ibu 61,2%. Data peserta didik selalu memiliki waktu berkumpul bersama dengan setiap hari dengan keluarga sebanyak 81,4%. Data peserta didik yang melaksanakan kegiatan kebersihan di rumah secara rutin dan mandiri 86,7%. Rata-rata orang tua peserta didik sebagian besar berusia 35 sampai 45 tahun. Untuk ayah 53,3, untuk ibu 65,8. Jadi bisa disebutkan bahwa orang tua mereka juga kategori milenial ya. Nah, sebagian besar alasan peserta didik memilih SMP Santa Maria Kabanjahe sebagai sekolah mereka adalah karena desain pembelajaran yang baik. Lalu berikutnya, sebagian besar yang mendasari keinginan peserta didik sekolah di SMP Santa Maria Kabanjahe adalah karena pembelajaran efektif dan berkualitas. Dan yang terakhir, berdasarkan hasil survei terdapat 30,7% peserta didik mempunyai pengalaman terkait dengan bakat, bahwa peserta didik selalu berlatih rutin, namun yang jarang ditampilkan bakat tersebut sehingga kurang berprestasi begitu. Ya, baik, program POP ini prioritas sekolah kami kah? Begitu ya. Ya, berdasarkan kami simpulkan berdasarkan nilai rapor mutu. Nah, seperti yang sudah ada di Padlet yang saya bagikan, bahwa kami menyimpulkan bahwa berdasarkan nilai yang cukup merata untuk 8 standar nasional pendidikan tersebut, maka dibutuhkan peningkatan yang sama untuk 8 standar nasional pendidikan. Sesuai survei kebutuhan masyarakat dan peserta didik yang telah disebarkan, maka dirincikan kebutuhan sebagai berikut. Nah, ini yang menjadi kebutuhan masyarakat. Penguatan pendidikan karakter sangat dibutuhkan, menimbang kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan sikap dan karakter. Harapan terbesar terhadap 12 keunggulan sekolah di bawah Yayasan Setia Medan, yaitu yang paling diharapkan adalah sekolah yang membudidayakan, yang membudaya semangat cinta kasih dan persaudaraan, kondisi psikologis anak karena memiliki relasi yang kuat antara orang tua dan anak. Nah, berikutnya, desain pembelajaran yang baik, aktif, reaktif, menyenangkan, dan berkualitas. Desain pembelajaran yang sesuai perkembangan zaman, mengingat rata-rata orang tua peserta didik merupakan generasi milenial dan setiap anak sudah mempunyai gadget. 84% peserta didik berasal dari Kabupaten Karo. Ya, ini tadi sudah saya bacakan berdasarkan yang telah kami berikan angket kepada masyarakat. Maka kekuatan dari sekolah kami itu adalah, boleh dilihat ini merupakan sebagai gambaran. Ya, seperti ini. Nah, ini mungkin nanti Bapak Ibu atau
Bruder yang mau berkunjung boleh berkunjung ke web kami begitu. Kunjungan ke web. Iya, kunjungan ke web untuk melihat dan mungkin bisa nanti memberikan masukan kepada kami apa yang sudah kami lakukan di sini gitu, Bu. Ya, Pak. Ya, Suster. Mematikan. Ya. Nah, seperti ini, maka kok saya jadi buru-buru ya ngomongnya ya. Maka apa yang menjadi keunggulan atau kekuatan dari sekolah kami itu bahwa ternyata yayasan memberikan dukungan penuh dalam pengembangan program sekolah dan mengembangkan penyusunan nilai karakter ke-SFD-an. Sekolah sudah pernah mendesain budaya sekolah. Nilai ke-SFD-an sudah terintegrasi dalam proses pembelajaran. Nah, rumusan core value yang dimiliki oleh Yayasan Setia, khususnya SMP Santa Maria, sudah ada sejak 2015 yang kemarin, yang lalu. Nah, sekolah sudah memiliki buku panduan karakter ke-SFD-an kurang lebih seperti ini. Jadi kita punya buku seperti ini ya. Kok kayak promosi ya? Nah, nilai ke-SFD-an sudah nilai ke-SFD-an sudah terprogram di sekolah. Nah, guru-guru menghidupi nilai ke-SFD-an dengan mengikuti program retret, rekoleksi, dan bahkan refleksi harian. Setiap hari guru-guru diajak untuk berefleksi di ibadat pagi. Nah, guru-guru sepakat dan berkomitmen menerapkan budaya sekolah dalam yaitu nilai-nilai ke-SFD-an itu. Nah, juga guru-guru memiliki program dalam pendalaman rohani berbasis ke-SFD-an. Nah, lewat kegiatan doa, rosario bersama misalnya, eksamen. Nah, eksamen ini biasanya kami lakukan setiap hari Sabtu. Ibadah pagi setiap hari, kegiatan Paskah, dan juga Natal dan pelindung sekolah. Nah, potensi guru-guru rata-rata itu 80% guru muda di bawah usia 40 tahun. Maka ini juga guru-gurunya guru-guru milenial. Nah, 100% guru-guru mampu memanfaatkan IT dalam pembelajaran, misalnya Zoom meeting, live streaming pembelajaran via Facebook, mendesain pembelajaran di LMS yang berbasis CMS ya, membuat video pembelajaran, Padlet. Nah, seperti yang saya gunakan ini, menggunakan Google Classroom, live streaming pembelajaran lewat YouTube. Nah, guru-guru juga berasal dari Tanah Karo. Sekitar 86% sudah mengenal budaya lokal dan budaya Karo. Nah, sekolah sudah pernah menyelenggarakan turnamen basket Porseni tingkat kabupaten, kerja tahun di sekolah. Jadi sudah kami lakukan, dan juga pentas seni. Nah, sekolah memiliki juga ekstrakurikuler sebanyak ada 12 jenis. Nah, futsal dan sebagainya di situ. Nah, kalau begitu, berikutnya sumber daya atau keberhasilan program baru. Kondisi sekolah berhasil menghadapi program baru. Nah, boleh kita klik lagi juga, misalnya seperti ini. Nah, ini adalah salah satu program. Nah, ini contoh dari kerja tahun yang sudah kami dokumentasikan juga. Nah, di dalam kerja tahun ini ada budaya-budaya yang tercantum di dalamnya. Mana mematikan, Pak? Ya, nggak bisa matiin toh. Nah, jadi ke situ ya, Der ya. Iya, saya lanjutkan kurang lebih seperti itu. Tadi yang sudah keberhasilan sumber daya, program baru yang sudah ada di SMP Santa Maria. Maka sekolah memiliki tenaga ahli IT, tadi sudah. Maka seperti apa sih umpan balik kurikulum yang ada terhadap peserta didik? Nah, juga
Mungkin boleh juga saya putarkan sebagai contoh ya Bu Darya. Seperti apa itu? Nah, misalnya hasil belajar dari anak-anak itu seperti ini. Now we will show a conversation about second coping stand. Enjoy this video. Hello my friends, it's already I'm from grade 8. Now we will show a conversation about second coping stand. This video. Iya, kurang lebih seperti itu hasil dari umpan balik peserta didik di SMP Santa Maria, Kabanjahe. Nah, informasi yang perlu kami kumpulkan berdasarkan semua survei yang sudah kami lakukan, maka kami membutuhkan atau mencari informasi yang perlu kami kumpulkan untuk usulan program kami berikutnya. Yaitu yang pertama, informasi dari Pusat Pembibitan Dinas Pertanian Tanah Karo, dan juga memperluas literasi mengenai bentuk aktivitas pertanian dan perdagangan, dan memilih narasumber yang sesuai dengan bidangnya, berkompeten, ahli, dan berpengalaman. Lalu mengumpulkan informasi dari pelatihan yang diikuti oleh guru-guru tentang mendesain pembelajaran, dan masih banyak lagi sebenarnya yang ingin kami capai berdasarkan ini semua. Masih ada, Suster? Iya, masih ada sebenarnya satu lagi, Suster, yang menjadi yang ingin kami sampaikan sedikit lagi untuk kami bagikan maksudnya, yaitu mengenai core value, membuat dokumen sekolah. Iya, seperti apa itu? Mohon sedikit lagi bersabar ya, Suster, Bruder juga. Iya, Suster, nggak apa-apa. Ya. Saya tunggu sampai besok pagi, Suster. Oh, betul, Pak. Tenang, Suster. Tenang Oh, aja. ini udah kesorean ya. Enggak Nah, apa-apa. maka kami sudah juga membuat dokumen sekolah. Yang pertama itu adalah core value. Nah, kami sudah mempunyai nilai karakter, yaitu ada di dalamnya sekolah. Nilai karya ke-SFD-an, sekolah yang didirikan oleh suster-suster SFD dalam pengelolaan dan pembinaan sangat dipengaruhi oleh semangat dan karisma kongregasi. Hal itulah yang dimiliki dan diterapkan oleh suster-suster SFD dalam proses pendidikan, dalam menumbuhkan dan menghidupi spiritualitas SFD bagi seluruh mitra kerja dan anak didik. Seluruh karya SFD dihidupi nilai spiritualitas SFD yang tertuang dalam 3 karakter, yaitu semangat, fraternitas, dan bina. Nah, semangat itu berarti selalu bergembira, rajin, dan giat dalam melakukan setiap karya yang ditugaskan dengan disiplin yang tinggi dan sukacita yang besar. Ini diambil, boleh dibandingkan dengan konstitusi para suster SFD dan juga ada landasan biblisnya. Lalu poin yang kedua yaitu fraternitas. Fraternitas berarti mengutamakan dan meninggikan kaum papa dan semua makhluk yang ada dengan penuh cinta kasih, ramah, bersaudara, dan menjadi pembawa damai dimanapun berada. Ini juga dibandingkan dengan dari konstitusi dan juga ada landasan biblisnya. Lalu berikutnya itu poin karakter yang ketiga, nilai yang ketiga yaitu dina. Berarti dengan semangat doa dan pertobatan yang terus-menerus menumbuhkan sikap sederhana, rendah hati, tulus, bermati raga, rela berkorban, serta tanpa pamrih. Juga ada landasan biblisnya. Nah, dalam core value ini, sekolah sudah mengkaji bahwa nilai-nilai tersebut sudah mewakili 6 profil pelajar Pancasila. Hal itu kami lakukan dengan membalikkan pertanyaan yang dibuat oleh para narasumber kami dari POP Konsorsium Ismoyo, yaitu kami tidak lagi mengumpulkan cerita inspiratif untuk menemukan core value, namun kami mengumpulkan cerita inspiratif dari refleksi guru-guru selama ini tentang siswa, dan kemudian kita memastikan nilai ke-SFD dan kuat ada di dalamnya.
dan profil pelajar Pancasila dapat ditemukan di dalamnya. Nah, ini adalah rumusan visi dan misi. Dalam satu kalimat kami buat, sekolah menyelenggarakan pendidikan dengan meneladani Yesus Kristus dalam bentuk keperhatiannya terhadap manusia, membudayakan nilai karakter ke-SFD-an, menumbuh kembangkan minat dan bakat, melaksanakan sistem pembelajaran yang berkualitas, efektif, dan berbasis ICT. Nah, ini ada budaya sekolah, sudah ada budaya sekolah itu 10 budaya sekolah yang tersusun di SMP Santa Maria. Nah, seperti apa itu juga ada ini. Nanti sebenarnya, saya tunjukkan lagi. Nah, kurang lebih seperti ini. Kok sini, Pak? Mohon maaf. Oh, tertutup. Mohon maaf, gimana, Sister? Tertutup ya, Pak. Oh, saya pikir karena ada apa. Ya, mungkin untuk sementara, seperti itu sebenarnya masih ada yang ingin kami buat dari dokumen tadi itu, tapi saya tidak bisa menunjukkan lagi. Tapi yang kami sudah mendesain juga pembelajaran itu yang berbasis blended learning di SMP Santa Maria, dan juga mempunyai pembelajaran dan strategi asesmen, dan juga kami sudah membuat pembelajaran dengan kurikulum kolaboratif. Begitu. Terima kasih, Suster. Ya, baik, Pak. Lanjut dulu ya, Suster. Ya, lanjut dulu, Pak. Ya, lanjut dulu ya, sampai. Kita Mari, lanjutkan. Suster. Ya. Kita lanjutkan ke SMP 3 Binanga. Nanti kita ke Medan selesai dari 3 Binanga. Ya, silakan Suster Yasinta.